Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali. Walaupun suasananya tidak tatap muka, kita dipertemukan via daring. Insya Allah semuanya dapat bermanfaat, dapat membantu teman-teman santri baru untuk bisa mengenal lebih jauh SMP IT Semanten Dikya itu seperti apa. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang nantinya akan mendapat syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati SMP IT Semanten Dikya, khususnya yaitu santri kelas 7, santri baru tahun pelajaran 2021-2022. Akhirnya kita di sini di tahun pelajaran baru ini kita masih dalam suasana pandemi. Ya, jadi kita belum bisa bertemu secara tatap muka, dan insya Allah dengan virtual ini itu dapat membantu teman-teman untuk mengikuti, untuk mempermudah teman-teman dalam mengenal lebih jauh SMP IT Semanten Dikya itu seperti apa. Kemudian saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, santriwan santriwati SMP IT Semanten Dikya kelas 7 maupun kelas 8 dan kelas 9 yang pindahan, ada yang baru seperti itu. Selamat bergabung di sekolah ini, sekolah yang insya Allah mengedepankan adab-adab Islami, nilai-nilai Islami, dan patut bersyukur teman-teman alhamdulillah dapat bergabung di sekolah ini. Kenapa? Karena teman-teman yang ingin bersekolah di sini itu di luar sana masih banyak, tetapi teman-teman alhamdulillah dari sekian banyak peserta, yaitu ada 53 kalau nggak salah, itu alhamdulillah sudah lolos mengikuti beberapa tes ya. Jadi masuk di sini yaitu mengikuti beberapa tes, dan ini patut disyukuri untuk teman-teman bisa bergabung di SMP IT Semanten Dikya. Nah, caranya yaitu teman-teman harus bersyukur ya dengan cara yaitu belajar lebih keras lagi ya. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di SD, di MI itu masih melekat di diri teman-teman ya. Jadi harus hilangkan kebiasaan buruk tersebut. Nah, kemudian di kegiatan ini teman-teman pasti sangat asing ya dengan kata-kata masta. Apa sih itu masta? Masta ini singkatan dari masa ta'aruf, yaitu masa pengenalan. Yaitu pengenalan apa? Pengenalan lingkungan sekolah, sistem sekolah, aturan-aturan sekolah, cara belajar di SMP IT Semanten Dikya itu seperti apa. Jadi pastinya akan berbeda kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah lama, di SD, di MI, itu pastinya akan berbeda sekali ketika teman-teman sudah masuk jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu sekolah menengah pertama, yaitu khususnya di SMP IT Semanten Dikya ini. Jadi harapannya teman-teman segeralah
untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Ya, jangan terbiasa dengan kebiasaan di sekolah yang lama. Kenapa? Karena ada perbedaan tersebut. Maka ikutilah masa ini dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan seksama, dan pastikan setiap materi itu teman-teman harus mengikuti acara tersebut. Nah, kemudian di tahun pelajaran 2021-2022 ini kondisi kita masih dalam suasana pandemi. Maka kita masih belajar secara daring. Nah, jadi persiapkan hal itu dengan sangat baik, ya. Gunakan handphone dengan semestinya, yaitu untuk belajar daring. Jangan terlalu banyak nge-game ataupun YouTube yang di luar materi, itu usahakan untuk dikurangi. Maka mari kita tumbuhkan semangat belajar di diri kita, di diri teman-teman, untuk menyongsong tahun pelajaran baru ini dengan semangat baru, dengan sikap-sikap atau kebiasaan-kebiasaan baru juga. Maka marilah kita ukir prestasi teman-teman di sekolah ini, di sekolah SMP IT Semacem Dukia. Kemudian jangan lupa, karena kita posisinya masih dalam suasana pandemi, jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, kurangi untuk mobilitas atau bepergian jauh seperti itu. Ketika tidak penting-penting, itu jangan, cukup di rumah saja. Nah, jadi tetap jaga kondisi tubuh kita, kemudian lakukan tugas-tugas dan kewajiban teman-teman sebagai peserta didik itu dengan sebaik-baiknya. Yaitu sedikit sambutan dari saya. Saya lanjutkan, berikutnya saya akan memaparkan terkait tentang profil sekolah. Profil SMP IT Semacem Dukia tahun 2021-2022. Nah, SMP IT Semacem Dukia ini yaitu sekolah menengah Islam terpadu. Kita berada di bawah naungan jaringan yayasan Semacem Dukia dan ikut juga dalam jaringan sekolah Islam terpadu. Nah, lokasi kami itu berada di Karanganom, yaitu RT 2 RW 7 Karanganom, Klaten. Jadi kita berada di Kecamatan Karanganom, Klaten. Nah, sekolah ini berdiri sejak tahun 2012, yaitu 10 Februari 2012. Itu ya, bisa dilihat secara lengkapnya di layar. Lanjut, kita ke visi. Nah, visi itu apa sih? Visi itu ini, apa yang ingin kita capai, tujuannya. Salah satu tujuan atau visi dari sekolah kita yaitu mewujudkan generasi berkarakter smart, solid, mandiri. Jadi ada 3 kata kunci, yaitu smart, solid, mandiri. Jadi ada 3 hal yang utama. Smart hubungannya dengan pengetahuan, dengan akademik. Kemudian solid hubungannya dengan sikap, dengan adab kita. Kemudian mandiri, kita harus sebagai manusia harus dituntut mandiri, tidak banyak tergantung dengan orang lain. Itu ya. Jadi jargonnya SMP IT itu
itu tadi 3, smart, solih, mandiri. Oke, next kita ke misi smart SMPT Smart Cendekia. Nah, dari visi 3 tadi kita turunkan menjadi beberapa. Jadi dari smart tadi ada 2, kita lihat 2 tujuan secara khususnya, yaitu yang pertama mengintegrasikan nilai-nilai Islam, keislaman dalam seluruh kegiatan proses pembelajaran. Jadi teman-teman nanti akan dibiasakan untuk bernuansa Islami, kemudian selalu disisipkan nilai-nilai Islami di setiap pembelajaran. Jadi tidak hanya di materi atau mapel PAI saja, tapi mapel yang lain, matematika, IPA, IPS dan sebagainya, nanti akan dimunculkan nilai-nilai tersebut. Kemudian smart yang kedua yaitu melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, menyenangkan sesuai perkembangan iptek. Nah, jadi di sini nanti di Smart Cendekia insya Allah teman-teman akan belajar menyenangkan, belajar yang aktif, nah, dan mengikuti perkembangan zaman. Tuh. Kemudian visi berikutnya yang solih. Nah, solih di sini misinya ada 3, yaitu membangun karakter Islami di lingkungan sekolah. Jadi teman-teman dibiasakan untuk adab-adab Islami. Jadi nomor 4 yaitu membangun kebiasaan ibadah dan adab Islami seluruh warga sekolah. Jadi kita dibiasakan untuk beribadah tepat waktu. Kemudian di pagi hari nanti teman-teman dibiasakan oleh sholat duha, zikir pagi, zikir sore, itu ya. Jadi itu yang ada nantinya di SMPT Smart Cendekia. Jadi tidak ada kebiasaan ibadah, tapi juga adabnya juga sopan santun, jujur, seperti itu. Kemudian solih yang berikutnya yaitu menanamkan jiwa nasionalisme dan semangat kebangsaan. Jadi kita tetap juga cinta tanah air, karena kita posisinya ya berada di Indonesia. Kita cinta tanah air yang kita kembali, kita lahir di sini, seperti itu. Kemudian misi yang berikutnya terkait mandiri, membangun kemandirian siswa dengan pembekalan berbagai macam keterampilan hidup. Tuh, kemudian menerapkan sistem manajemen mutu sekolah Islam terpadu. Jadi kita juga menerapkan jaringan manajemen jaringan sekolah Islam terpadu JSIT tadi. Kemudian misi yang terakhir yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, indah, nyaman, aman, dan rapi. Seperti Klaten ya, bersinar. Disingkat seperti itu. Jadi insya Allah ketika lingkungannya bersih, nyaman, otomatis nanti akan mempengaruhi proses pembelajaran kita yang menyenangkan juga. Baik, next berikutnya terkait tentang, nah ini tadi di awal ketika sambutan sudah saya sampaikan, teman-teman sudah melalui berbagai tahap seleksi. Ada tes wawancara, tes tulis, kemudian tes praktek. Banyak sekali pendaftar yang sudah mendaftar, tapi hanya beberapa yang lolos sesuai kriteria standar santri di SMPT Smart Cendekia. Jadi kita ada 53 santri baru, 17 santri putra, kemudian santri putra boarding atau full day, kemudian ada 20 santri putra yang pesantren yang berbeasiswa, kemudian ada 14 santri putri full day atau boarding, dan ada 2 santri pindahan, yaitu ada kelas 7 ada kelas 8 dan ada kelas 9. Jadi total ada 53 santri baru yang mengikuti kegiatan master ini.
Oke, lanjut terkait tentang standar kompetensi lulusan. Ini secara umum dulu, yaitu secara JSIT, Sekolah Islam Terpadu. Nah, ada 7 SKL, karena disingkat SKL ya, standar kompetensi lulusan. Secara umum, yaitu secara jaringan Sekolah Islam Terpadu. Yang pertama, harus memiliki akhlak akidah yang lurus. Jadi kita akidahnya harus lurus. Kita tidak istilahnya percaya dengan hal-hal yang istilahnya hal-hal yang mati, misalnya sesajen atau apapun itu, pohon beringin, itu insya Allah kita harus lurus akidah kita, yaitu lurus yang pencipta alam semesta itu ya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan ibadah yang benar. Tuh, ketiga, berkepribadian matang dan berakhlak mulia. Yang keempat, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh disiplin dan mampu menahan diri. Kemudian yang kelima, memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Yang keenam, memiliki wawasan yang luas. Kemudian yang ketujuh, memiliki keterampilan hidup. Lanjut, kita ke yang khusus SMP IT Semanten Kia. Nah, dari 7 SKL yang besar tadi, kita turunkan yang khusus SMP IT Semanten Kia. Yang pertama, SKL yang pertama, yaitu memiliki kemampuan tahsin dan tahfidz yang baik. Nah, teman-teman, nanti ketika dari sini diharapkan itu mampu tahsin, yaitu membaca Al-Quran yang benar. Jangan hanya sekedar membaca tok, ya. Kemudian tahfidz yang baik, tahfidz yaitu hafalan. Nah, di sini standarnya itu minimal 3 juz, pesantren atau boarding nanti minimal 5 juz. Kemudian SKL yang kedua yaitu memiliki kemandirian ibadah. Ya, di sini teman-teman dibiasakan untuk mandiri ibadah tadi. Ada toharoh, kemudian sholat wajib harus tepat waktu, kemudian sholat duha, kemudian ada khutbah, dibiasakan untuk khutbah gitu. Kemudian SKL yang ketiga yaitu memiliki kemandirian sosial yang tinggi, ya, kemandirian sosial yang tinggi. Jadi tidak hanya ibadah untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga, yaitu terkait seperti azan, kemudian imam, tadi khutbah juga, itu kan juga untuk orang lain juga ya, mengajak kebaikan. Itu. Kemudian SKL yang keempat yaitu memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik. Nah, di sini nanti fokus dengan kemampuan speaking atau berbicara. Kemudian yang kelima, standar yang kelima yaitu memiliki keterampilan hidup, life skill yang bermanfaat. Nah, di sini nanti hubungannya dengan tekpan atau prakarya, yaitu kemampuan mengolah produksi makanan. Itu. Kemudian yang keenam, memiliki keterampilan jurnalistik. Jadi teman-teman nanti dilatih untuk menulis buku. Seperti itu. Jadi harapannya lulus dari sini memiliki keterampilan jurnalistik. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki keterampilan hidup. Jadi ketika lulus dari SMP IT, teman-teman bisa melangsungkan hidup di masyarakat itu dengan terampil, istilahnya seperti itu, dengan terampil. Jadi apapun yang diterima di SMP IT Semanten Kia nanti bisa teman-teman terapkan di kehidupan bermasyarakat. Baik, kita lanjut next tentang standar next, yaitu tentang kegiatan pembelajaran santri di sekolah. Apa saja sih kegiatan
kegiatan yang ada di SMP itu semacam itu ya. Yang pertama terkait kegiatan belajar di kelas ya. Jadi nanti kegiatannya ada yang di kelas, ada yang di luar. Ya, yang pertama di kelas dulu. Nah, kegiatan di kelas di sini nanti sistemnya yaitu perpaduan antara kurikulum K13 dengan nilai-nilai Islami di setiap pembelajaran. Tadi saya sampaikan yang dipadukan dengan jaringan sekolah Islam terpadu. Makanya K13 dipadukan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu pembiasaan ibadah. Jadi sudah saya singgung-singgung, yaitu terkait dengan tadi sholat wajib harus rutin. Nah, kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita yaitu beribadah, sholat. Sholat itu adalah tugas utama seorang muslim, itu ya. Sholat wajib jangan sampai bolong, dan kita dibiasakan untuk disiplin tepat waktu. Kemudian sholat duha, tahsin tahfidz, zikir pagi, zikir petang, zikir sholat, puasa sunnah, qiyamul lail. Nah, ini teman-teman nanti dibiasakan ibadah-ibadah ini nanti lewat amal yaumi. Ya, amal yaumi itu rekapan kegiatan ibadah teman-teman selama di rumah. Nah, kita kan posisinya masih pandemi, jadi nanti ini dilakukan di rumah. Setiap pekannya itu bisa direkap, dilaporkan. Kemudian berikutnya pembiasaan adab Islami. Nah, teman-teman dibiasakan untuk adab belajar. Adab belajar itu seperti apa sih? Harus tahu adab-adabnya. Harus berdoa, ya, harus berwudu dulu, seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada berbicara, tidak teriak-teriak, tidak tertawa, terbahak-bahak, seperti itu. Kemudian ada makan tidak dengan berdiri, nah itu adab-adabnya ya. Atau adab-adab dalam aktivitas sehari-hari yang lainnya. Next. Oke, selanjutnya, nah tadi ada kegiatan belajar di kelas. Nah, ini ada kegiatan belajar di luar kelas. Itu seperti apa? Apa saja? Kita ada pembelajaran di luar kelas. Salah satunya kegiatannya yaitu super camp. Jadi teman-teman asing, apa tuh super camp? Nah, super camp itu kemah bahasanya umum. Jadi kemah. Nah, jadi kemah ini nanti merupakan kegiatan di luar kelas. Kemudian outing kelas, ini juga pembelajaran di luar kelas juga. Outbound, nah ini pembelajaran terkait yang istilahnya dipadukan dengan permainan. Kemudian home visit, kita nanti akan berkunjung ke rumah teman satu dengan teman yang lain. Rihlah tuh. Kemudian kegiatan pembelajaran berikutnya yaitu pembinaan karakter Islami, yaitu bina pribadi Islam. Nanti akan dijelaskan sendiri di bagian BPI. Kemudian ada pramuka SIT. Jadi pramukanya ini kita padukan tetap dengan nilai-nilai Islam. SIT, Sekolah Islam Terpadu. Kemudian ada training kepemimpinan, ada OSIS, itu karakter-karakter Islam. Selanjutnya pembelajaran berikutnya yaitu pembinaan bakat dan minat. Nah, insya Allah teman-teman pasti semuanya punya bakat dan minat. Cuma sudah tergali belum? Sudah terlihat belum potensi-potensi bakat minat yang ada di diri teman-teman? Nah, bisa nanti digali di sini. Oh, aku kok seneng nyanyi, seperti itu. Bisa nanti ikut nasyid. Oh, saya suka ninju, jangan sampai ninju temannya ya. Jadi nanti ikutnya di taekwondo atau pencak silat, seperti itu. Oh, saya suka ngomong, silakan bisa ikut English atau Arabic club, seperti itu. Oh, saya suka seni tilawah Quran, bisa ikut MTH. Kemudian ada yang suka gambar, ikut kaligrafi. Nah, itu bakat-bakat
minat, pembinaan bakat dan minat ini dimasukkan ke ekstrakurikuler itu ya. Jadi nanti bisa teman-teman ikuti, oh saya suka di sini. Nah itulah muncul nanti bakat dan minat teman-teman. Baik, selanjutnya, nah ini ada foto alumni dari SMP IT Semangat Cendekia, yaitu generasi keempat. Ini namanya Mas Alif. Dia ini alhamdulillah selama 3 tahun sudah berhasil menghafal Al-Quran, yaitu 30 juz. Subhanallah ya. Jadi teman-teman pengen nggak seperti dia, seperti Mas Alif ini? Dia bisa tekun, bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz dalam 3 tahun di SMP. Insya Allah teman-teman semua bisa ya, maka niatkan dari sekarang ya, kemudian bangun kesungguhan, bangun motivasi, dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Lanjut, nah ini tadi ada tim nasyid SMP IT Semangat Cendekia. Mereka tampil di kegiatan-kegiatan sekolah. Lanjut, kegiatan berikutnya yaitu yang ini kegiatan tahsin tahfidz yang ada di SMP IT Semangat Cendekia. Nah ini ada kegiatan outing kelas, kita belajar di luar kelas. Ini pas ketika di Museum Gunung Merapi, kita belajar tentang IPS ya, seperti itu. Lanjut, nah ini kegiatan kelas meeting setelah ujian, setelah tes akhir semester itu ya. Jadi teman-teman diajak untuk refresh seperti itu di kegiatan kelas meeting. Nah ini ada kegiatan aksi sosial Idul Adha. Jadi teman-teman dilatih untuk bagaimana cara menyembelih yang benar, tata caranya berkurban itu seperti apa, tata cara penyembelihan itu seperti apa. Nah ini teman-teman dilatih di sini untuk bisa nanti ketika di masyarakat juga bisa membantu dan berkontribusi, berpartisipasi. Nah ini kegiatan outbound tadi, pembelajaran yang dikaitkan dengan permainan. Ini sangat menyenangkan. Insya Allah pasti yang ditunggu-tunggu teman-teman yang seperti ini kan, yang menyenangkan. Lanjut, nah ini ada pesantren Ramadan, yaitu ada kegiatan mabit, yaitu malam bina Islam dan takwa. Jadi mabit, jadi teman-teman ditingkatkan keimanannya, ditingkatkan takwanya di kegiatan mabit di sekolah selama beberapa hari. Nah yang suka sepak bola, ini ada kegiatan sepak bola seperti itu. Lanjut, nah ini tadi yang super camp, kemah. Jadi ada kegiatan kemah kita di luar sekolah, bisa jadi di luar kota, seperti itu kegiatan super camp. Nah ini kegiatan ujian di dalam kelas, itu seperti itu. Nah itu salah satu bentuk kelas yang ada di SMP IT Semangat Cendekia. Lanjut, nah ini tadi yang tahsin tahfidz. Kemudian ada rafting juga, ini salah satu bentuk outbound juga ya, rafting, refreshing seperti itu. Oke, alhamdulillah itu tadi pemaparan terkait profil SMP IT Semangat Cendekia. Semoga dengan profil ini teman-teman bisa ada gambaran, oh SMP IT Semangat Cendekia kayak ini tak, seperti itu ya. Jadi semoga dengan gambaran ini teman-teman bisa cepat beradaptasi, cepat menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baru ini, sekolah SMP IT Semangat Cendekia. Kemudian dari penyesuaian ini, semoga diharapkan teman-teman bisa mengukir prestasi yang selama berada di sini, dan tetap belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, biar nantinya tadi berprestasi di sekolah ini. Itu saja
yang bisa saya sampaikan. Syukron, jazakumullah khairan kasiran. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk perhatiannya dari awal tadi. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.